Ya, cerita satu atap ini untuk apa? Ini cerita perjalanan kita dari awal ketemu sampai sekarang. Nah, cerita kita, saya Herman, Saya nih, ya, itu boleh dikatakan cukup klise ya. Ya, klise seperti apa ini menurut ini? ya oke. Jadi singkat cerita kita ini adalah pasangan suami istri yang baru nikah dengan hubungan kita yang dipertemukan dengan jalur dating apps. Oh, Langsung kita buka di awal dulu ya, supaya dating orang apps. dating apps gitu kan Dating ya. apps ada apa aja nih? Coba teman-teman bisa sebut tuh di bawah. Nanti teman-teman komen kira-kira apa aja dan tebak kita ketemunya dari dating apps yang mana. Nanti kita akan spill di tengah-tengah. Tapi ini bukan endorse atau gimana, tapi real kita memang ketemunya dari dating apps ini. Oke. Ya, jadi dari sisiku, mungkin aku cerita dulu dari sisi perempuannya dulu ya. Karena pada saat itu aku sudah di usia 29 tahun, mendekati 30, yang mana aku tinggal di kota kecil, di Pulau Bali, tapi di Bali Utara. Aku tinggalnya itu di kota Singaraja, yang mana terkenal dengan lumba-lumba. Nah, itu kita bilangnya Lovina lah ya. Mungkin ada yang tahu, kuasa dari sana. Nah, seringlah ada sentingan kata-kata dari orang yang bilang, ih udah umur segini kok belum punya pasangan, kok belum punya suami, belum nikah gitu kan ya. Terus habis itu, Berarti kayak udah dikejar-kejar gitu ya? Ya bukan dikejar terus sih, tapi biasanya kan kalau normalnya gitu lah ya orang bilang, kalau cewek tuh paling enggak, ya mungkin 25, 26, 27 udah nikah gitu kan ya. Kok ini kenapa udah 29, mau 30 kok belum, bahkan pasangan aja belum punya nih gitu kan. Masih jomblo gitu kan. Nah terus, satu sisi aku sempat kayak mengabaikan, udahlah cuman omongan orang doang, yang jalannya juga aku. Nah, tapi semakin jalan beberapa selang itu aku juga mulai berpikir dengan diriku sendiri, oh ya juga ya, yang dibilang orang itu ada benernya juga sih gitu kan. Memang nggak salah dan nggak gimana-gimana, tapi emang proses hidup orang kan harus seperti itu ya. Kalau misalnya kita mau hidup, minimal lah kita kayak punya teman hidup sampai tua gitu kan. Bukan yang kita bakal hidup sendiri sebatang kara. Mungkin keluarga ada, tapi keluarga kan nggak bakal bisa nemenin kita sampai kita tua gitu loh. Full 24/7 gitu kan. Terus kayak aku mikir, kayak aku perlu deh punya teman hidup. Aku bilang gitu ke diriku sendiri. Bukan pacar, tapi teman hidup. Nah, terus habis itu aku mulai mikir lagi, gimana ya caranya buat nyari orang yang benar-benar bisa jadi teman hidupku nih, bukan cuma sekedar pacar. Kira konsultasi ke teman-teman, kayak lebih cerita gitu sih ya, gimana ya dengan teman-temanku yang sebelumnya udah pernah ngelewatin faseku gitu kan. Dia bilang, ya coba aja lah kamu introspeksi diri, apa yang perlu kamu ubah, apa yang kamu perlu benerin dalam hidupmu, dalam keseharianmu gitu lah ya. Mungkin coba perbaiki diri, gali diri, potensi diri apa yang lebih baik lagi gitu kan. Nah itu dari sana, aku cobalah buat lihat, aku mulai ngaca setiap hari, bercermin dengan diri. Kayaknya mungkin aku lebih yang looks aja lah dulu yang perlu diperbaiki mungkin. Emangnya kenapa dengan looks? Apakah jerawat atau gimana? Jadi the looks yang aku maksud tuh kayak lebih ke postur tubuh. Karena pas waktu itu aku bisa dibilang agak berisi lah ya, chubby gitu loh. Tapi bukan yang sampai obes, cuman berisi aja gitu loh. Cuman kayaknya mungkin kalau aku mengecilkan sedikit lebih enak dilihat, lebih good looking gitu loh. Jadi akhirnya aku memutuskan buat cobalah aku buat berolahraga. Aku nambah aktivitas untuk diriku sendiri. Jadi mungkin kayak lebih awalnya pun mungkin kayak lebih self love gitu loh. Mencintai diri sendiri dulu lah gitu. Sebelum aku bisa mencintai orang lain, aku coba nih ciptain dulu diriku sendiri. Nah, oke. Gitu kan. Ya udah dari sana akhirnya aku coba buat olahraga, aku komit, ya udahlah coba aku olahraga dulu. Aku mulai nih dengan jalan kaki 45 menit sore, kadang pagi, tapi lebih sering sore. Terus habis itu
Udah berjalan berapa minggu, aku merasa kayaknya